Halo, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Bak Pros Go Vlog. Ya, jadi hari ini gue mau ke tempat teman gue buat ngobrolin bisnis lagi nih. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain loncengnya buat yang belum. Dan ini perjalanan ke rumah teman gue. Dan kita sudah sampai ke tempatnya. Dan kita mau langsung aja ke ini dia orangnya. Nah, ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, jadi ini dia. Nih teman-teman? Jadi sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita tur dulu ke ruang penyimpanan produknya dia yang nanti bakal kita obrolin. Jadi ini ada tampilan etalasenya, jadi ada beberapa tipe produknya dia dijejerin nih secara leveling dan ditampilkan secara piramid ya, biar terlihat lebih ciamik. Di ruang ini juga ada untuk temperatur suhunya dan ini dia untuk ada aparnya, aparingan, kemudian ada ini ya, pengusir serangga. Dan di sini juga ada raknya untuk penyimpanan. Nah, itu dari atas sampai bawah. Dan mungkin begitu aja, langsung aja kita ngobrol sama ownernya. Ya, balik lagi di channel Bak Pros Go Vlog. Ya, jadi hari ini gue main ke tempat temen gue buat nge-review produknya. Jadi dia baru aja nge-launching ya. Yoi, launching produk. Nah, kemarin dia nge-launching produknya apa? Nanti kita tanya dia lebih jauh. Dan yang jelas di depan ini udah ada. Ini udah kelihatan nih salah satu produk kayak ada 4 jenis. Produknya dia nih. Dan ini produknya pastinya produk ke estetik ya, cantikan ya, kecantikan. Iya, kecantikan. Ini lebih ke skincare sih, perawatan wajah. Lebih jelasnya mungkin kita bakal langsung tanya ke narasumber kita dari mulai nama produknya apa, sejarahnya bagaimana dia bisa berdiri sampai seperti ini ya. Dan mungkin kita perkenalkan diri mungkin dari Bapak Galih ya, kita silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Gali, pemilik Cleona Estetik. Oke, berarti nama produknya Cleona? Nama produknya Cleona. Kok dulunya sih Cleona Estetik, cuma gua singkat aja jadi Cleona. Oh gitu, dulu Cleona Estetik, sekarang jadi Cleona. Nah ini sejarahnya lu berdiri kapan nih si Cleona Estetik nih? Ini sebenarnya kan dulunya awalnya Cleona Estetik, itu tahun 2018. Oke. Itu setelah gua lulus apoteker, gua awalnya mencoba buat masker dulu, masker organik. Itu awalnya gue cari-cari dulu bahan-bahannya dari jurnal atau literatur yang lain. Setelah itu, setelah dapat jurnalnya, gua formulasikan ke buat masker organik itu. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, tadi kan dia bilang di kampus ya. Berarti ini dulu Gali kuliah di mana nih? Oh, saya kuliah di Universitas Pancasila. Jurusan? Jurusan apoteker. Oh, jadi ini sejalan ya, ini bisnis sejalan ya, bisnis sejalan. Berarti lu ngambil apoteker di tahun? Gua lulusnya 2018. Oh, 2018. Berarti persis lu lulus. Pas gua lulus, gua kan waktu itu kan lagi booming tuh masker organik. Nah, gua mikir, tapi yang buat masker organik itu bukan apoteker yang di pasaran. Oh. Jadi buatnya kayak di baskom, terus ngaduknya kayak ke tangan. Ya gue kan sebagai apoteker gimana sih lihat cara pembuatannya nggak bener gitu loh. Ini berangkat dari keresahan nih. Nah betul, keresahan. Jadi Gali ngelihat si kebanyakan yang tadi yang masker organik nih bukan apoteker malah ya. Bukan apoteker. Dan cara buatnya juga nggak higienis. Oh, nggak sesuai standar lah ya? Standar. Oh gitu, asal bikin aja. Berarti lu bikin awal tadi ya, produk awal dari masker ya? Dari produk masker masih ada nggak? Atau gambarnya masih nyimpen nggak? Gambarnya di IG sih. Nanti ini gambar gue tampilin di sini ya. Ini gambar maskernya yang tadi dimaksud masker organik. Nah, berarti berangkat dari masalah itu, Gali beranjak karena dia lulusan apoteker juga ya? Lulusan apoteker. Oke. Dan kemudian di tahun 2018 itu dia bikin Cleona ini. 2018 gua masker dulu yang Cleona Estetik. Oh, berarti itu masih berjalan 2 tahun, sekitar 2 tahun lah. 2019 tuh gue mulai ancang-ancang buat scale up, bukan cuma masker doang maksudnya. Cuma kan gue terbatas di sarana produksinya. Nggak mungkin dong gue produksi di rumah, karena kan perizinannya terlalu rumit. Nah setelah itu gue masih cari referensi tuh gimana caranya biar gue bisa menjadikan formula gue ini bisa jadi produk gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi mulai 2019 tuh gue udah nyari-nyari formula yang bagus gitu. Buat skincare 4 jenis ini.
Nah, berarti tadi masih jalan nggak yang organik? Yang masker tuh berarti? Masker tuh masih 2019 masih jalan. Oh, 2019 masih jalan, sambil ancang-ancang bikin sambil ini buat ya. yang part ini. Oh, berarti ini bikinan lu sendiri nih, formula lu yang racik Formula gue sendiri. Oh, cocok banget apoteker. Cuma nanti kan gue diskusi lagi tuh sama orang pabriknya. Gimana sih sesuai nggak nih formula yang gue bawa sama bahan-bahan yang dia punya gitu kan, harus menyesuaikan. Kalau enggak, gue harus menyediakan bahan bakunya sendiri. Jadi gue yang nggak terlalu idealis juga sih sama formula gue. Jadi ada modifikasi lain lah sama gitu. orang pabriknya. Jadi sejarahnya tadi ya 2019 berarti sampai 2020 ini produknya 2020 nih. Ini launching di tanggal? Launchingnya sih akhir Desember, soalnya kan berbelit-belit tuh urusannya. Oh, berarti tahun lalu ya di Desember baru launching ya? Desember baru launching. Oke, dan launching tuh produknya apa aja Gal? Ini kan produk baru selain ini masker kan ada tadi ya? Pertama ini ada Breathing Facial Wash. Ini tuh buat sabun cuci muka, bisa dipakai nih pagi sama sore hari lah. Setelah kalian aktivitas atau sebelum aktivitas. Terus Sorry Gal, berarti ini semua produk laki cewek atau cewek doang? ini sebenarnya sih buat cewek ya khususnya. Lebih efektif ke cewek. Kalau cewek tuh bisa sampai 1-2 minggu tuh bisa hasil maksimal. Cuma nggak tutup kemungkinan buat cowok. Cowok juga bisa pakai. Cuma hasilnya tuh lebih lama, bisa 1-2 bulan untuk hasil yang maksimal gitu maksudnya. Oke, ini produk Jadi pertama. nggak cuma cewek, bukan cuma buat cewek aja, jadi cowok juga bisa. Oke. Cuma tergantung sabar atau enggaknya aja tuh tunggu hasil. Produk yang kedua? Produk kedua ini ada toner. Ini tuh dipakainya setelah sabun cuci muka ini karena buat setelah cuci muka kan dia pH-nya diturun, pH kulitnya. Jadi asam. Nah, ini tuh untuk menyimbangkan pH di kulit sekitar 5-6 kisaran segitu deh kalau nggak salah. Nah, ini setelah dipakai ini kita olesin di muka atau disemprotin aja, lalu tepok-tepok gitu ke muka. Setelah itu nunggu kering. Setelah nunggu kering, kalau di pagi hari kita lanjut ke pakai yang ini nih, day cream. Nah, day cream ini itu ada kandungan buat sunblocknya, jadi aman lah buat terkena sinar matahari gitu. Nah, berarti ini day cream gunanya buat pemakaian sehari buat buat pagi hari sebelum aktivitas maksudnya. Dan itu day cream ini juga bukan cuma sunblock doang, tapi di dalamnya juga ada buat melembabkan kulit, terus mencerahkan kulit juga bisa sini. Dan juga menyamarkan noda-noda hitam. Nah, kalau cewek-cewek kan suka make up tuh sebelum berangkat kantor kan. Nah, ini tuh dipakai sebelum make up, yang day cream ini. Oh. Jadi pas pakai day cream dulu, baru habis itu pakai make up. Nah, ini sama make up itu langsung nempel, kan ada beberapa day cream yang pakai make up tuh tidak nempel tuh biasanya. Ada kayak gimana sih katanya kayak nggak jelas itu dah. Kelihatan perbedaannya gitu. Kayak dempulan nih kelihatan. Kayak dempulan, kayak nggak nempel make up-nya maksudnya gitu. Kayak nggak nempel make up-nya. Nah, kalau pakai yang ini day cream ini make up langsung nempel, jadi berasa kayak nggak pakai day cream gitu. Langsung nempel aja make up-nya. Resep langsung ya. Langsung resap. Dan yang terakhir? Terus yang ini kalau yang day cream ini dipakai pas sebelum tidur. Tapi sebelum pakai day cream tetap pakai toner lagi. Karena kan toner pakainya pagi sama malam. Setelah sabunan ini. Nah, ini day cream dipakai setelah pakai toner. Oke, berarti lu full package lah ya, dari bangun sampai tidur nih udah ada. Jadi ini produknya. Berarti ini produk untuk pembersihan muka lah ya. Ya, buat perawatan wajah sih. Biar nggak jerawatan, biar nggak ada flek-flek hitam gitu. Ini bukan yang pemutih-pemutih gitu, Gal? Ini sih lebih ke mencerahkan wajah. Mencerahkan ya, bukan pemutih. Kalau pemutih tuh ada lagi nanti nextnya. Soalnya kalau buat pemutih doang, kita muka lu putih, badan lu hitam, percuma kan? Lah semua badan ya? Iya, makanya kita mau gue set lagi buat seluruh badan. Berarti ini produknya package-nya buat yang mau mencerahkan ya? Bahasa glowing lah. Buat glowing nih. Misalnya gini nih, kalau muka lu udah putih terus pakai ini, ya tetapnya glowing nantinya hasilnya. Tapi kalau muka lu ibaratnya kuning langsat atau sawo matang, tetap pakai ini, muka lu jadi nggak kusem banget lah ibaratnya. Oh, kayak Galih nih mukanya. Jadi kayak ada glowingnya dikit gitu. Kelihatan komperan ya muka Galih. Lu pakai kan produknya? Pakai gua kayak setiap hari ini. Ini contoh mukanya ya. glowing gimana gitu ya. Keset gitu. Jadi lu bukan buat memutihkan kulit, jadi ini semua. Ini buat mencerahkan wajah. Ini berarti fungsinya udah jelas ya, ini untuk mencerahkan wajah, dipakai dari yang tadi ini pagi. Ini kalau sabun sama toner ini tuh dipakai pagi sama malam nih. Terus kalau yang day cream tuh dipakai pas pagi-pagi sebelum kalian berangkat kerja atau buat ngampus. Terus kalau yang night cream ini kalian pakai
pas sebelum tidur. Misalnya kalau udah sholat isya atau udah beribadah, kalian langsung pakai aja night creamnya. Jadi sekalian tidur gitu maksudnya. Oke, itu kan Kalau kalian pakai sebelum sholat, kan kena air wudhu tuh, hilang. Takutnya kan lu pakai lagi kayak apa ya? pakai 2 kali. Pakai 2 kali kan pemborosan. Nah, mending lu pakai pas sebelum tidur. Oke, ini kan berarti dari produknya udah jelas ya. Dan ini kan kelihatannya packagingnya juga bagus ya. Dan ada ini sertifikasinya gimana Gal? Kalau ini kan semua gua daftarin ke BPOM, ntar gue kasih deh ke nama ininya BPOM-nya. Di webnya ada kok di situ semua. Sekarang berarti bagaimana nih yang statusnya ini? Terus ini sudah terdaftar di BPOM semua. Cuma ini kan karena gua masih di audit BPOM bulan Januari kemarin, dan nomor dari perusahaan gue sendiri tuh belum keluar untuk produk-produk ini. Jadi gua sementara waktu dipinjamin dari pabrik untuk nomor-nomor izin edar ini. Jadi setelah nanti izin dari perusahaan gua keluar, baru gue bisa rubah nomor izin edar di sini. Ini ada nomor izin edarnya di belakang. Izin edar ya. Nah, kalau yang sekarang ini masih dipinjemin dari pabrik soalnya. Izin edar tuh yang BPOM RI ini. Iya, ini yang NA ini nih, ujian NA sekian. Ini juga ada barcode-nya dari BPOM situ. Berarti yang ini masih pakai yang dari ini masih nama pabrik, soalnya masih dipinjemin dari pabrik. Dan sekarang lagi diurus ya? Sekarang masih diurus, soalnya kemarin baru selesai audit bulan Januari kemarin. Oke, kira-kira keluar bulan apa tuh Gal? Lama nggak tuh? Estimasi dari dia sih 3 bulan, dari BPOM 3 bulan kurang lebih. Dan memang gimana sih cara pendaftaran ke BPOM tuh ribet nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau buat ngajuin ini simple sekarang ya. Sekarang ada website tuh di BPOM buat daftar kayak kosmetik itu. Sebenarnya gampang kalau kalian masuknya ke webnya BPOM. Ntar kalian pilih buat yang menuju ke kosmetik. Terus kan tuh diisi form-formnya, produknya apa aja. Terus ini apa tuh kandungannya apa aja, terus kegunaannya buat apa aja. Nanti di situ banyak kok ada formnya. Ada form tersendiri di BPOM-nya. Nah ini berarti kan untuk kejelasannya berarti udah sertifikat lah BPOM. Kalau sertifikat halalnya masih? Kalau halal gue masih diproses, gue lagi proses. Oh udah ngajuin juga? Udah, cuman masih diproses, belum keluar itu. Bareng BPOM juga ngajuin, sekalian ngajuin sertifikat halal. Berarti sertifikat selain itu apa aja sih Gal? Sebenarnya yang utama itu berarti BPOM. Kalau halal tuh mau boleh mau enggak, terserah sih sebenarnya. Nah, terus halal tuh, terus ada lagi nggak kira-kira yang kedepannya mau ada 2 itu aja lah? 2. Cuma yang utamanya BPOM. Paling utama BPOM Sora. Kalau halal tuh ya? Boleh nggak boleh sih terserah. Kalau itu tergantung pemilik bisnis aja kalau halal. Balik lagi ya, karena tadi kan belum terlalu jelas di awal. Nah berarti ini gimana sih Gal, lo bisa menjalankan bisnis ini? Tadi lu bilang kerjasama sama pabrik ya, lu bilang. Nah kerjasama pabrik ini gimana? Lu yang punya pabrik itu atau ini pabrik ada berdiri lu ngajuin, tolong bantu gue dong bikin, gue punya formula ini, tolong dibikinin nanti jadi, itu gimana atau gimana? Jadi awalnya kan pabrik punya rekanan gue dari dulu, dari 2015. Gue kenal sama owner pabrik ini dari 2018 pas gue buat masker. Oke. Nah tadinya gue mau joinan juga dulu tuh pas masker ke dia, cuma masih gue pikir kan dananya juga belum ada waktu itu. Jadi sementara gue masih kontak-kontakan dulu tuh 2018 sama ownernya. Itu masih diskusi juga tentang produk-produk lainnya yang akan gue develop ke dia. Jadi tuh awalnya sih dari situ, dari pertemuan rekanan gue itu. Oh, boleh tau PT apa? Nggak usah ya disebutnya. Ntar aja ya. Oh gitu ya. Kalau mau PT-nya gue di sini gak ada kok. Oh, di sana ya? Ada di sana. Oh, ini Pesona Mahameru. Ini bukan tempat lu kerja? Apa? Bukan. Oh, bukan ya? Beda, ini punya rekanan gue. Rekanan bisnis gue dari dulu. Oh, berarti yang lu maksud kantor tuh ini ya? Plaza Amsterdam ini. Plaza Amsterdam Sentul City ini? Bukan, yang ini nih. Yang Autospace by Conclave Cibis 9. Cibis, Cilandak lah. Kantor gue di Cibis. Oh iya. Oke, berarti ini organisasinya gimana nih Gal? Udah ada ya, ini kan kita lihat udah jadi CV ya? Iya, ini kan udah atas nama perusahaan, jadi berbadan hukum. Udah berbadan hukum. Jadi gua jamin lah nih produknya aman karena ada nama perusahaan. Ini organisasi gimana Gal? Udah ada lu menaungi beberapa orang apa gimana nih? Kalau di perusahaan gue sendiri udah ada tim gue sendiri sih ada. Udah ada tim. Soalnya kan nih buat penyimpanan butuh apoteker penanggung jawab ya. Oh gitu. Nah kebetulan gue ada timnya itu buat apoteker penanggung jawab itu. Berarti apoteker utamanya lu? Bukan, gue sebagai owner. Dia owner. Di bawahnya lagi ada penanggung jawab. Oh, harus apoteker juga. Padahal kan lu apoteker, nggak bisa ya? Nggak bisa, double tuh nggak boleh. Nggak boleh sama BPOM soalnya kayak gitu. Oh gitu. Soalnya double rangkap nanti. Berarti strukturnya gimana lu sebagai owner? Gua nih ownernya. Terus? Di bawah gua tuh ada penanggung jawab. Itu gua yang pertama.
Oh gitu. Habis itu ada lagi? Udah nggak ada lagi, cuma tim gue itu doang. Oh berarti strukturnya minimalis ya, karena kan Karena ini baru-baru berjalan ya kalau yang untuk skincare ini. Jadi gue masih dikit lah anggotanya. Dan jangan ragu, tapi udah terdaftar ke BPOM BPOM dan juga udah punya legalitas. Ini udah atas sama perusahaan juga dari oke. CV, jadi dijamin aman lah. Kalau misalnya ada keluhan, komplain, mau konsultasi, bisa langsung lewat WA tuh. Oke, berarti kan lu launching di Desember dan ini produk udah mulai rilis kemana-mana Ini ya? udah rilis, udah gua sebar kemana-mana deh. Nah, udah beberapa orang yang pakai juga. Udah bagian orang. Review-reviewnya gimana, Li? Kan sebelum gua belas ini ya, sebelum ada udah jadi gini nih, sebelum launching, gua tuh dulunya dikasih sampel sama pabrik karena hasil dari formulasi gua tuh kan. Dari sampel ada 5 jenis sampel lah. Gue sebar ke 5 orang. Gue tanya dong satu-satu, gimana sih reaksinya setelah gue pakai sampel. Emang awalnya sih jelek, gue akuin jelek awalnya. Karena ada yang jerawatan, ada yang malah kusam banget. Terus gue revisi dong sampel kedua. Nah formulanya gue revisi, jadi akhirnya jadi sampel kedua. Nah sampel kedua ini udah lumayan, cuma belum dapet hasil yang maksimal lah. Maksudnya lu dapet hasil maksimal tapi lu pakai lebih lama, sebulan sampai 2 bulan. Belum efektif ya? Belum terlalu efektif. Terus setelah itu gue revisi lagi jadi sampel ketiga. Oke. Nah sampel ketiga ini gue sebar juga nih ke lebih dari 5 orang kok yang sampel ketiga. Nah, itu alhamdulillahnya langsung cocok sama orang. Sekitar 1-2 minggu lah hasilnya udah jadi maksimal gitu. Berarti 3 kali revisi, 2 kali revisi ya? 2 kali revisi. Revisi pertama ke 5 orang. Nah pertanyaan gue nih, ini 5 orang ini sebagai kelinci percobaan ikhlas Li mukanya jadi jerawatan? Alhamdulillah ikhlas. Ikhlas banget itu. Tapi gue nggak enak juga ya, karena hasilnya ada yang jerawatan, ada yang kusem kan. Terus ada lagi yang keluhan pasti pakai kok panas, pakai tonernya itu ada juga gitu. Makanya kan gue kayak nggak enak kan, akhirnya gue revisi. Pas sampel kedua gue kasih lagi ke orang yang sama, cuma gue perluas orangnya, bukan cuma 5 orang itu. Oh berapa orang? Jadi gue pengen tahu kondisi kulit yang lainnya juga gimana gitu. Berapa orang? Yang kedua ini 10. Oh berarti dari 5 nambah lagi 5. 10 5. Yang 5 yang lama kan berarti udahlah oke. 5 yang lama kan ini ada muncul masalah baru dong, karena sampel yang pertama dipakai kan dia bermasalah. Nah setelah pakai sampel kedua, masalah ini mulai berkurang gitu mulai maksudnya. Berkurang malah. Terus dari yang jerawatan jadi kempes terus hilang. Yang 5 yang baru? Yang baru tuh kan emang ada masalah sebelum pakai sampel gue yang pertama. Jadi sebelumnya punya masalah bekas jerawat sama flek-flek hitam. Itu pas dia pakai bekas jerawatnya hilang, tapi prosesnya tuh lama, bisa 1-2 bulan. Oh bisa sampai 2 bulan, berarti lu trial tuh 2 bulan dong? 2 bulan lebih, kan gue dari awal Januari 2020. Oh. Itu gue mulai riset formula dulu, terus baru pas bikinnya pas Juli apa ya, nggak usah dah. Bulan Juli tuh udah mulai bikin gue sampel. Dan kemudian revisi ketiga tuh 20 orang. Wih lebih banyak lagi. Lebih lagi. Karena kan gue nggak mau asal lah, gue ngecoba ke orang gue kan. Setelah dicoba 20 orang ini? Itu alhamdulillah bagus hasilnya. 100%? 100%. Masa sih? Enggak 100% sih, 80% lah. 80%, berarti cuma dari... yang 20% ini kan tergantung kondisi kulit dia. Ada yang lapisan kulit kan ada yang tipis, yang tebal, yang bekas jerawatnya terlalu numpuk terlalu lama. Berarti itu yang biasanya kok yang terlalu lama numpuk bekas jerawatnya itu hasil lama, bisa 2 bulanan. Oh berarti kalau yang 80% ya, 80% itu yang kelas normal, yang kulitnya kondisi normal. Berapa secepat efektifnya, jadi berapa lama? Tadi kan lu bilang yang di revisi kedua kan 1-2 bulan tuh nggak efektif. Di revisi ketiga ini jadi seberapa cepat? 2 minggu lah paling cepat. Jadi 2 minggu paling cepat ya? Ya ini maksudnya cepat nih apa nih? Jadi mukanya lebih glowing. Lebih glowing ya, nggak kusam. Tadinya ada bekas jerawat, ada flek hitam, terus mukanya kusam, itu dalam 2 minggu langsung bisa cerah gitu mukanya. Oke. Tapi bukan buat mutihin ya, ini bukan mutihin. Berarti jalur ceritanya panjang bro. Ini lu tahun 2021 ini dan dia baru launching. Itu sebenarnya nggak tiba-tiba Galih nih ngejual tuh, bukan? Enggak, gue dari 2018 tuh mulai dari masker. Dari 2018. Jadi sebenarnya udah hampir 3 tahun ya perjalanan ya. 3 tahun lah kurang lebih. Hampir 3 tahun jalan 3 tahun. 3 tahun. Dan jangan dikira tiba-tiba Galih nge-launching. Ini enggak. Dia kan tadi udah dibilang kan di revisi pertama aja dia trial sebulan sampai 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Revisi kedua juga sebulan sampai 2 bulan. Revisi ketiga alhamdulillah hasilnya bagus. 2 minggu terjadi 2 minggu dan itu yang
formula yang dipakai sekarang lah Ini ya. bagian sekarang nih terbaru. Oke. Sebenarnya ada lagi sih formula keempat, cuma formula keempat untuk skala klinik itu harus ada penanganan dari dokter. Kalau formula keempat, jadi gue lebih milih untuk biar bisa dijual bebas dan juga biar bisa orang-orang tuh pakai gitu, tanpa harus dia pakai yang di klinik kecantikan kan ada alat-alatnya tuh, kayak laser, ada kayak lebih macam lagi lah, lebih kompleks. Nah makanya gue milihnya yang sampel ketiga ini, bukan sampel keempat. Kalau sampel keempat itu udah area klinik kecantikan soalnya kalau sampel keempat. Jadi intinya ini untuk umum, kalau untuk masuk ke klinik kesehatan tuh standarnya lebih tinggi Standar lagi. lebih tinggi lagi. Gue awalnya ditawarin, cuma gue liat hasilnya, wah ini kayaknya harus pakai alat yang khusus gitu buat penanganannya. Jadi gue milih untuk sampel yang ketiga aja biar semua orang bisa pakai gitu maksudnya. Tapi tetap aman lah ya. Tetap aman kok, ini udah ada BPOM-nya segala macam. Jadi walaupun udah diaudit juga perusahaannya. Oke. Jadi yang dimaksud standar klinik itu kan maksudnya lebih standarisasi lebih dalam lagi lah ya. Walaupun di standar yang ketiga ini, revisi ketiga ini udah cukup sebenarnya kalau untuk dipasarin umum. Untuk orang-orang umum sih cukup yang ini, sampel ketiga ini. Oke. Dan ini untuk pemasarannya, lu marketingnya gimana Gal? Gua dia dulu kan lewat Instagram doang tuh. Oke, berarti dari 2018 lewat Instagram, terus gua konekin ke WA sama Line dulu. Dari GG gua konekin ke WA sama Line. Terus kalau sekarang ini gua mulai merambah ke Shopee. Oh, Shopee ya. Di Shopee-nya. Nama Shopee-nya ini Cleona Estetik. Iya, Ntar gue tulisin dah. di sini nih. Ini nama Shopee-nya nih, ini Shopee-nya Gali. Nah, ini berarti untuk harganya nih, kita pengen tahu ya. Ini kan jualnya by package. Jadi empat-empatnya kita harus beli atau satu-satu nih? Harganya berapa aja nih? Ini kalau beli satu-satu yang facial wash ini harga 84.000. Ini 84.000 nih. 84.000. Terus kalau untuk toner namanya natural exfoliating toner, ini harganya 87.000. Terus yang untuk ini night creamnya ini harganya 128.000. Terus untuk day creamnya ini harganya 104.000. Oke, dan itu kalau beli satu-satu. Kalau beli package ada lagi? Kalau beli ke package justru lebih murah. Oh, berapa tuh kalau beli? Hitungannya kalau beli sepakat gini 387. 387.000. Dan tuh udah dapat pouch. Oh, udah dapat pouch Warna. Ntar gue tunjukin deh pouchnya. Oh, kalau beli satu-satu ya cuma. Kalau beli satu, kalau misalnya hitung nih bisa 400 lebih. Oh. Makanya gue bikin harga paket biar lebih murah lagi nantinya. Oke, jadi kalau kalian beli satuan lebih mahal, kalau beli paket lebih murah gitu. Oh ya, untuk sekarang gue ngasih harga promo sih. Jadi sepaket gini harganya 321.000. Ini promo nih, promo ya. Promo. Dari harga tadi berapa? 387 sepaket. 387 jadi 321. 321. Dan yang mungkin yang mau jadi reseller bisa ntar lu kontak gua aja, ntar gua kasih harga khusus lah spesial. Untuk nomor regalnya nanti gua cantumin. Dan ini paling jauh udah pernah sampai mana Gal penjualannya nih? Kalau history gue yang masker tuh udah nyampe Solo sih sebenarnya. Oh, udah sampai Solo. Udah sejauh lah intinya. Kalau yang ini? Kalau ini masih Jabodetabek. Oh, masih daerah-daerah sini lah ya. Cuma nanti mau gua hidupin lagi tuh reseller gue yang dulu, yang masker. Yang sekarang resellernya mati ya bagaimana? Kan sempet mati. Oh. Pas pengembangan ini gue sempet mati, sempet nggak jualan. Karena kan setahun Gali harus ngembangin ini. Dan dia fokus ini ya, mau nggak mau lu harus itu ya. Walahan gue nanti. Karena kan Gali juga sehari-hari kan kerja juga kan. Kerja juga waktu itu sambil jualan masker dulu mah. Oke. Dan lu sehari-hari berarti lu kerja kan nggak mungkin gue nggak tahu ya lu jualan ini doang atau lu sehari-hari sebagai karyawan? Gue sehari-hari masih karyawan, gue masih buruh pabrik. Di PT buruh kantor lah. PT apa Gal? Kalau boleh tahu PTA? Gue Ika Parmindo. Oh, Ika Parmindo. Oke. Gue di situ juga jadi marketing sih, kebetulan marketing produk. Oke, jadi cocok lah ya. Cocok lah sejalan sama bisnis gue ini. Nawarin customer sekalian nawarin produk sendiri. Bisa lah masuk ke dokter-dokter. Dan lu sekarang sambil megang apotek juga Gal? Masih megang apotek. Ini megang berapa apotek lu? Satu lah. Oh, megang satu. Satu doang gua. Intinya nih pekerja keras lah, kerja keras banget lah. Jadi tadi ya selain dia punya usaha unitnya, bisnis usaha unit ini untuk pencerah wajah. Satu paket ini dan dia kerja di Pulau Gadung ya? Pulau Gadung di tuh. Pulau Gadung juga sebagai marketing. Dan dia juga megang apotek juga. Sibuk ini gue dikasih waktu longgar nih karena kita lagi libur. Karena lagi libur nih. Dia nggak ada waktu kalau nggak libur. Oh ya, gue lupa nih ngasih tahu ini apa tuh
ukurannya 100 mili yang facial wash, yang toner juga 100 mili. Terus untuk yang krim, day cream sama neck creamnya nih 10 gram masing-masing. Oke, itu dia untuk harga dan kita udah bisa tahu semua ya. Dan kali ini kita mungkin kata-kata penutup nih Gal. Sebagai pekerja keras di dunia swasta dan dunia wirausaha, nih kira-kira ada kata-kata penutup nggak nih buat kaum rebahan gitu? Kalau kalian punya mimpi ya dikerjain, ya cuma mimpi doang. Karena orang di luar sana banyak yang kerja keras dibanding kalian-kalian yang pada rebahan. Jadi lu kalau mau sukses ya lu harus kerja keras dari sekarang. Kerja keras bro, ini butuh 1 tahun bro, buat ngembangin formulanya doang bro, revisi belum buat sampel, buat uji coba ke orang. Bukan nih tiba-tiba Gali cuman jual punya orang, bukan nih dia bikin sendiri bro. Ini juga atas sama perusahaan gue sendiri ini semuanya. Jadi gitulah, kebanggaan pribadi ya Gal ya. Selamat. Dan selamat buat pembukaan nama PT CV-nya ya ini. Di kemarin di Desember ya. Desember dan itu. Semoga ini berjalan lancar ke depannya dan semakin luas ya, dan semoga semakin banyak resellernya di setiap kota. Amin. Jadi mungkin yang mau jadi reseller bisa dikontak aja, nanti nama dan nomornya gue kasih di deskripsi. Jadi kalau kalian mau kontak Gali bisa banget, dan semoga ini membantu buat kalian juga yang mau mencari referensi buat mencerahkan muka gitu kan. Bilang noda-noda hitam di muka, plak hitam, muka jerawat. Ini bisa nih buat pakai itu kok. Buat menghilangkan semuanya itu. Yang mau glowing juga mau mencerahkan. Aja deh. Oke, thank you. Sekian aja nih di tempatnya Gali. Thank you Gali udah. Oke, thank you juga Bak udah ngeliput Bak. Iya, udah ngasih waktu, dan dia lagi orang sibuk nih, soalnya orang sibuk udah ngasih waktu karena kita libur. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakpros Goblok. Ya thank you Gali ya, gue pulang dulu nih. Bak, ini gue ada titipan Bak. Waduh, buat istri lu. Repot-repot nih. Cocok gitu kan. Waduh. Biar glowing istri lu juga. Biar betah lu di rumah. Thank you ya Gal, produknya semoga makin berkah nih perusahaannya nih. Ditunggu ya testimoninya. Thank you Gali, bye.